Film akan diawali dengan seorang pria yang sok cool yang bernama Yang Seok. Ini dia orangnya. Yang pada saat itu, ia sedang bersiap-siap menuju ke sebuah kafe untuk mendatangi reunian teman di kampusnya. Terlihat Hyung Seok begitu bersemangat untuk segera datang ke tempat tersebut. Disebabkan ia akan bertemu dengan seorang wanita idamannya. Namun di tengah perjalanan, Hyung Seok malah lupa untuk membawa foto sang pujaan hatinya. Sehingga Hyung Seok pun harus kembali pulang untuk mengambil foto tersebut. Nah, setelah Hyung Seok melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia pun terkena siraman air banyu dari seorang karyawan restoran. Beruntungnya, Hyung Seok ini adalah merupakan seorang pria yang penyabar. Dan ia pun memutuskan untuk kembali pulang guna mengganti pakaiannya. Nah, setelah itu, Hyung Seok segera bergegas secepat kilat menuju ke kafe tersebut. Akan tetapi, karena terlalu bersemangat, sehingga ia malah lupa lagi membawa foto sang pujaan hati. Memang, pria yang tak patut dicontoh. 오늘 안에 도착할 수 있을까? Dan akhirnya, Hyung Seok sampailah di kafe tersebut. Di sana, ia pun melihat wanita idamannya yang bernama Heon, yang sudah berkumpul dengan teman lainnya. Tak mau mengecewakan Heon untuk yang kedua kalinya, pada saat terjadinya kesalahpahaman yang pernah terjadi di kampus waktu lalu, dengan gagah beraninya, ia pun langsung mendekati Heon untuk menyerahkan foto yang dibawanya, beserta mencium kening dari Heon. Sayangnya, semua itu hanyalah khayalan semata. Nyatanya, dikala itu Hyun sudah memiliki seorang pasangan. Ya, dikarenakan rasa penasaran, secara perlahan Hyun Seok pun membututi mereka sedari belakang. Terlihat, Hyun bersama pacarnya sedang membicarakan suatu hal. Namun si pria dolkenyot itu tidak tahan melihat kemolekan tubuh dan kecantikan dari Hyun. Sehingga si pria buaya darat tersebut malah langsung ingin melumat habis bibir dari Hyun. Saat bersamaan, kejadian itu dilihatlah oleh kedua mata dari Hyung Seok, sehingga mengakibatkan ia pun harus mengalami patah hati untuk yang kedua kalinya. Ngilu. Kemudian, Hyung Seok pun mengambil sebuah botol kosong yang berada di dekatnya. Alih-alih ingin melampiaskan kecemburuan, ia pun ingin segera menghajar si pria buaya darat tersebut. Akan tetapi, Hyung Seok yang hanya memiliki mental tempe, hanya bisa mengurungi niatnya tersebut. Yang dikala itu, ia pun hanya bisa meratapi kesedihannya. Lalu, saat Hyung Seok berbalik ke arah belakang, jari jemari liar miliknya pun tak sengaja menyentuh gunung kembar dari seorang karyawan yang berada di sana. Sehingga, ia pun harus mendapatkan sebuah pukulan yang tepat mendarat di batok kelapanya. Beruntung dikala itu, teman-temannya pun segera melerai pertengkaran tersebut. Pada malam harinya, Hyung Seok kembali melakukan aktivitas bekerja sebagaimana mestinya. Yang dikala itu menjadi seorang kasir di sebuah swalayan Indomaret terdekat. Tak berselang lama, datanglah teman lamanya yang bernama Leung Soo. Melihat kesedihan dari raut wajah Hyung Seok yang berlarut-larut, Leung Seok pun mengajaknya untuk nongki-nongki barang sembari mencurahkan isi hatinya. Kemudian Leung Soo pun memiliki sebuah ide cemerlang untuk menukar pekerjaannya dengan Hyung Seok. Diketahui Leung Soo ini berprofesi sebagai seorang supir pribadi dengan seorang bos besar ternama di Korea. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencomblangkan Hyung Seok dengan seorang bosnya yang merupakan seorang wanita yang baik hati dan tidak sombong, sama seperti Mimin. Alih-alih agar Hyung Seok bisa segera melupakan kesedihannya. 9,900원 와우! 하자. 지금 원 플러스 원 행사 중이란 말이야. 네가 결제하면? Secepat kilat, pada pagi harinya Hyung Seok pun mendatangi tempat yang diarahkan oleh Leung Soo. Tak lama berselang, datanglah seorang wanita yang berkulit putih
yang mulus, keset, kenceng bagaikan seorang putri salju yang bernama Jung In. Nah, wanita inilah bos besar dari Leongsu. Tanpa basa-basi, Jung In pun meminta Yong Seok untuk mengantarnya menuju ke sebuah hotel. Nah, saat di dalam mobil, Yong Seok pun terlihat sangat kebingungan cara menghidupkan mobil tersebut. Disebabkan selama ini, ia hanya pernah mengendari mobil yang beroda 3. Melihat hal itu, Jung In pun menjelaskan cara menghidupkan mobil miliknya. 사이드 브레이크 이거 풀라고. Dan saat di pertengahan jalan, Jung In pun seketika berubah menjadi seorang wanita yang barbar dan juga gahar. 그러니까 이제부터 구입해요. 오케이? Sesaat kemudian, Jung In pun tertidur lelap. Yang dikala itu, Yong Seok pun melihat pemandangan gratis kemolekan tubuh dari bosnya. Sehingga jenius papanya pun seketika terbangun dari tidurnya. Tanpa pikir panjang, ia pun mulai mendaki pegunungan yang begitu menjulang milik Jung In. Naasnya, aksi liarnya tersebut disadarilah oleh Jung In. Merasa akan dipecat dari pekerjaannya, ternyata Jung In pun malah mengarahkan tangan dari Yong Seok untuk merogoh kehangatan goanya. Sontak membuat Mimin dan juga penonton pun kaget setengah mati. 놀라면 여기서 놀아. 감사합니다. Tak lama berselang, tibalah mereka di tempat tujuan. Nah, saat Yong Seok ingin keluar dari kamar hotel tersebut, seperti diberikan sebuah isyarat, Jung In pun malah meminta Yong Seok untuk menunggu di dalam kamarnya. Ia dikarenakan telah menyetir seharian penuh, Yong Seok pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dalam samar-samarnya, datanglah Hyeon yang secara tiba-tiba, yang pada saat itu malah langsung menyodorkan bakpo hangat kepada Yong Seok. Akan tetapi dengan gobloknya, Yong Seok menolakkan tawaran tersebut, sehingga ia pun kembali tersadar dari imajinasi liarnya. 뭔데 착각을 하고 네가 뭔데 나 깨트려 왜? 야! 야! 빨리 와! Lanjut cerita, kemudian Jung In mengajak Yong Seok untuk menemaninya jalan-jalan berduaan sembari menikmati keindahan alam di sekitar. Namun saat di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka malah dihadang oleh seorang anak bocah FF yang dikala itu ingin menebeng mobil bersama mereka. Tak lama berselang, Yong Seok dan juga Jung In pun telah tiba di tempat tujuan dari bocah FF tersebut. Ya, dikarenakan sudah kelelahan, mereka pun memutuskan untuk kembali ke hotel tersebut. Setibanya di pintu masuk kamar, alih-alih ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, Yong Seok pun tak sengaja mencium gunung kembar milik Jung In. Merasa bersalah, Yong Seok pun lalu berendam di sebuah batap sembari menatapi nasib sialnya selama ini. Entah apa maunya bos Jung In ini malah datang dan ingin ikut berendam bersamanya. Dikarenakan sudah lama tidak mendapatkan asupan nutrisi petang singkong, Jung In pun mengajak Yong Seok untuk berceplak-ceplok di batap tersebut. Basah ini basah, aduh. Entah kerasukan setan apa, pada saat itu Yong Seok pun mengabaikan ajakan tersebut. Memang pria yang tak patut dicontoh. Kancut. 섹시한 것 같기도 하고. 뭐야, 얘기 좀 해. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk check out bersama. Dan lalu, Jung In pun mengajak Yong Seok menuju ke kediaman adiknya yang sudah lama tinggal di luar kota. Nah, sesampainya di sana, mereka pun dibuatnya begitu terkejut. Disebabkan di tempat tersebut banyak terdapat benda-benda spiritual pemersatu bangsa. Scene selalu berpindah ke Leongsu yang pada saat itu sedang mengejar seorang wanita untuk memberikan struk token listrik yang telah ditinggalkannya. Nah, wanita ini bernama Hinata. Saat bersamaan, Leongsu pun mengungkapkan perasaan terhadap Hinata, bahwa belakangan ini dia kerap melihat Hinata yang berbelanja di supermarket tersebut. Dalam lubuk hati terdalam dari Leongsu
muncullah benih-benih cinta terhadapnya. Tak tahan akan melihat bodi Hinata yang genyal-genyol, Leongsu pun langsung mengajak Hinata ke dalam swalayan. Yang ternyata dengan liarnya, ia ingin melakukan senam pemanasan di tempat umum. Akan tetapi pada saat itu, Hinata pun tak mau membuka lebar pintu masuk ke dalam goanya, yang disebabkan mereka akan terganggu jikalau adanya kedatangan seorang customer. Tak mau kehilangan kesempatan emasnya, Leongsu pun langsung tancap gaspol remblong untuk langsung mengajak Hinata menuju ke kosannya. Sehingga pedang naga puspa 212 miliknya berhasil merobek-robek gawang dari Hinata yang telah lepas dari penjagaan. 1-0 untuk Leongsu. Lanjut cerita, pada malam harinya Yongseok bersama Jung-in melakukan sebuah party kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun dari Jong-in yang ke-25 tahun. Kemudian Jong-in pun mengatakan bahwa selama ini ia merasa nyaman jika berada dekat bersama Yongseok. Mendengar hal itu, Yongseok pun langsung menyosor basahnya bibir dari Jong-in. Akan tetapi saat bersilah lidah, Yongseok pun kembali teringat dengan pujaan hatinya. Seketika ia pun menghentikan aksi tersebut, sehingga menyebabkan Jung-in pun merasakan kekecewaan yang mendalam. 너무 좋아. 야, 우리 맨날 이렇게 여행하자. 저리 가. 왜? 아유, 저리 가란 말. Merasa dirinya telah di PHP-in, Jung-in pun berlalu pergi meninggalkannya. Ya, dikarenakan Yongseok ini bukanlah seorang pria fuckboy. Lalu ia pun mengajak Jung-in pergi ke sebuah taman. Nah, sesampainya di sana, Yongseok pun langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Jung-in bahwa saat ini ia sudah memiliki pujaan hati dan masih ingin berjuang untuk mendapatkan wanita tersebut. Dengan berat hati, Jung-in pun menerima sebuah pernyataan tersebut. Lalu, melihat ketulusan hati yang dimiliki oleh Jong-in, Yongseok pun memberikan kecupan manis untuk yang terakhir kalinya. Pada pagi harinya, Jung-in pun mengantarkan kembali Yongseok untuk kembali ke kediamannya. Kemudian Jung-in pun berpesan kepadanya untuk tetap berusaha mengejar sang pujaan hati. 이렇게 헤어지는 건가? 나도 싫어. 왜 해본 소리야. 고마워. 나 네 모습. Setelah itu, Yongseok pun kembali menjalani pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Berkat bantuan dari sang sutradara, Hyeon pun datang tiba-tiba menghampirinya. Kemudian Hyeon pun mengatakan bahwa selama ini ia memiliki perasaan cinta terhadap Yongseok dan ingin segera menjalani hubungan yang serius bersamanya ke jenjang pernikahan. Penutup film, Yongseok mengajak Leongsu pergi ke sebuah kafe yang pada saat itu Jung-in pun berada tepat di belakangnya. Di sana, Yongseok mengatakan kepada Leongsu bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan cinta dari pujaan hatinya. Mendengar hal itu, Jung-in pun merasa ikut bahagia walau cintanya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Aduh. Dan film pun tamat.